Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat untuk ibadah puasanya. Semoga lancar 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa melihat per hari ini market kripto dari tes kembali turun lagi teman-teman, kembali turun 3,08% dan di sini Bitcoin juga turun lagi ke area 39.000 teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nonton video sebelumnya tentang Bitcoin ada apa, karena saya udah beberapa kali menjelaskan, dan di sini saya ingin membahas tentang BRST teman-teman. Beres per 24 jam naik 1,44% teman-teman. Tetapi di trading view-nya itu masih di area sideways ya teman-teman ya. Harga tertinggi si beres ini ada di 0,87 teman-teman. Terendahnya ada di 0,82. Dan volume perdagangan per 24 jamnya ada di 1 juta, turun 0, sekian lah, nggak terlalu turun-turun banget lah teman-teman ya. Kapitalisasi pasarnya ada di 879 juta, naik 2%, dan ini adalah chart dari atau grafik dari si Bires. Itu ada beberapa berita juga dari Bires yang ingin saya sampaikan teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali informasi dari Bires ini teman-teman, atau Bitgert, di mana per hari ini dia mengalami penaikan itu yang saya bilang tadi teman-teman, 2,17, 0,8 kemarin ada di 0,9 teman-temannya, yaitu turun lagi lah teman-teman. Sekarang udah ada di kepala 8, meskipun turun nggak terlalu dalam seperti ini, tapi saya yakin ya, dengan ini menurut saya pandangan pribadi ya teman-teman, dengan project dari si Biras ini dan juga beberapa perkembangan yang sudah dijalankan saat ini, dan juga ada pembaruan roadmap yang akan segera diluncurkan, yang saat ini sudah mulai diperbaiki situs websitenya dari Biras juga. Nanti kita akan melihat juga ya teman-teman, itu kedepannya kalau menurut saya pribadi sih cukup bagus ya. Untuk si Biras ini memang sih dia dalam kategori token atau koin micin ya, dengan harga yang bisa dibilang masih sangat murah sekali dengan supply yang lumayan banyak sih teman-teman. Tapi kita melihat dari project yang diusung dari Bris ini dan juga metode burning yang setiap kali transaksi itu ada pemburningan, itu jika kita melakukan investasi untuk jangka panjang, mudah-mudahan sih dalam jangka waktu yang akan datang itu harga si Biras ini bisa melonjak ya teman-teman, yaitu sejajar dengan tokennya atau koinnya yang akan terus berkurang. Nah, jadi misalnya kalian ini mengharapkan untuk Biras ini dalam waktu dekat mengalami pump tinggi, ya itu harus benar-benar sabar ya, karena dalam waktu dekat sih sangat susah untuk pump, karena saat ini persaingan juga masih dari koin-koin dari blockchain juga itu sangat tinggi sekali. Saya sendiri sih berharap dalam waktu dekat sih Cibiras ini bisa mengalami kenaikan cukup tinggi. Tetapi kita kembali ke bahwa saat ini persaingan antara koin itu terbilang sangat tinggi sekali, di mana koin blockchain yang sangat lama itu mengupdate ya, pembaruan fitur-fitur terbarunya. Jadi memang kalau untuk crypto project blockchain itu persaingannya cukup ketat sekali, berbeda dengan koin-koin meme ataupun koin-koin game atau token meme gitu teman-teman. Itu sangat berbeda jika kita bandingkan dengan project blockchain. Jadi kalau misalnya project blockchain seperti ini yang paling diunggulkan adalah developernya ya, yang menjadi tanggung jawab besar. Jadi gimana caranya developer itu bisa membangun sebuah project yang memang benar-benar itu dibutuhkan oleh para developer dan juga kreator token. Nah, misalnya fitur yang diandalkan dari Bires ini benar-benar terlaksana dan memang menjadi keinginan dari para developer dan kreator, tentu itu bisa mengangkat dari si Bires, karena secara kebutuhan BRC20 itu akan dinantikan oleh para kreator atau para developer. Jadi pasrahkan saja kepada pengembang akan seperti apa. Yang saat ini yang jelas dia selalu update dari Brise, entah itu dari roadmapnya, pembaruan exchange juga yang sudah melisting Brise ini, dan juga pembaruan dari project yang diusung oleh startup studio.
Jadi bisa dibilang untuk project itu banyak banget teman-teman yang diusung sama BRS ini. Jadi tinggal ke depannya nanti semoga saja pengembang itu memberikan inovasi-inovasi baru sehingga menarik minat investor untuk masuk ke dalam ekosistemnya BRS teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke dalam Twitter resmi dari BRS teman-teman. Kita akan melihat seperti apa pembaruan-pembaruan yang dikembangkan oleh si BRS ini. Oke, ini dari Spanic Lab. Ini seperti kalau di kita itu seperti PancakeSwap di PNB, kalau di Uniswap itu kalau di Ethereum itu ada Uniswap. Jadi ini merupakan DEX atau decentralized swap gitulah untuk pertukaran mata uang kripto yang diusung oleh BRC20 teman-teman. Omniverse Crypto ini pembaruan dari salah satu project yang dibangun melalui startup studio, yaitu dia sekarang sudah meluncurkan peer-to-peer ATM atau P2P ATM. Ini dia untuk trading sense pada tanggal 14 April. Bitget itu masuk jajaran ya, yaitu top trending pencarian, top trending search pada tanggal 14 April teman-teman untuk Breeze Paradise. Ini juga project yang diusung oleh startup studio ya. Ini mulai ada perkembangan terbaru juga. Di sini kita bisa melihat ya beberapa project yang diusung oleh startup studio itu memiliki perkembangan yang cukup bagus ya. Ini juga ada Midas NFT ini coming soon ya. Ini akan ada NFT lagi yang kemarin itu sempat aku bahas, koleksi Dino itu 24 jam itu terjual habis, dan ini akan meluncurkan sebuah NFT baru lagi. Nah, ini merupakan peminat yang sangat banyak, bisa 24 jam itu habis juga nanti kalau yang ini. Ini dia untuk top 5 Bitget Startup Studio, ini project top 5 yang diusung oleh startup studio, yaitu ada Omniverse, Evo Finance, Bit SXT, Breeze Paradise, dan Young Parrot teman-teman. Ini ada satu lagi yang cukup menarik, yaitu Bitforex, yaitu sudah menambahkan Bitget ya. Bitget check no user and deposit. Kita sekarang sudah melakukan deposit di Bitforex teman-teman. Jika kalian ingin melakukan jika kalian pengguna dari Bitforex teman-teman. Ini kita masuk ke dalam website resmi dari BRS. Ini sudah ada pembaruan ya, sudah di pembaruan, tapi ini masih belum masuk dalam kategori sempurna, masih dalam tahap pekerjaan. Untuk beberapa fitur itu belum bisa digunakan teman-teman, belum bisa dibuka di sini, belum bisa ditampilkan. Di sini juga kita lihat ini udah ada pembaruan terkait untuk websitenya sendiri teman-teman. Jadi akan ada fitur-fitur yang bisa diakses lewat website ya langsung, tapi untuk saat ini belum semuanya karena memang masih dalam tahap pengembangan. Dan kita melihat untuk versi roadmapnya di sini. Nah, ini dia untuk stake 1 sudah lengkap, stake juga sudah lengkap, stake 3 juga sudah selesai. Tahap keempat juga sudah selesai Februari Maret. Tahap kelima nih teman-teman yang sedang berlangsung itu penskalaan ekosistem, peluncuran mainnet, exchange terpusat ya. Lalu DEP, hybrid, terus pengembangan dan pertukaran tier 1. Nah, juga akan berencana mendaftarkan lagi untuk BRS ini ke dalam exchange tier 1 teman-teman. Lalu pengembangan untuk dApps untuk di ekosistem kami teman-teman, dan mendatang ini untuk Agustus sampai dengan November yaitu BRC, ekspansi proyek, startup studio, peluncuran Pybreeze, decentralized marketing UI wireframe teman-teman. Lalu untuk roadmapnya yang ketujuh ya, yaitu Desember sampai dengan Februari 2023. Ini banyak banget nih teman-teman, sampai 2025 loh, 2025. Jadi berapa tahun? 3 tahun ke depan teman-teman roadmapnya bakalan berjalan ini. Kayak sih bilang untuk nge-hold coin ini perlu dalam jangka waktu panjang 2025, dokumentasi, partisipasi VPN, program hadiah, peluncuran mainnet launch, peluncuran VPN mainnet itu selalu ada pembaruan ya dari tahun 2025 nanti, yaitu roadmap versi 3-nya. Gila nggak tuh? Jadi ini untuk jangka panjang terbilang cukup bagus ya, untuk proyek-proyeknya sudah mulai dikembangkan. Jadi semoga saja BRS ini dalam jangka waktu tertentu, yaitu tahun-tahun yang akan datang, harganya itu bisa melonjak dan bisa bersaing dengan proyek-proyek blockchain yang sudah ada sebelumnya. Syukur-syukur dia bisa masuk ke
20 ataupun 10 besar teratas di coin market cap. Kita lihat data 10 besar atau 20 besar dimasuki oleh koin-koin berbasis blockchain. Jadi bisa dibilang project blockchain itu merupakan project jangka panjang dan bisa dibilang cocok untuk melakukan investasi, tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi di sini saya bukan FOMO untuk kalian melakukan pembelian, tetap kalian research Dior. Kalian harus melakukan research sendiri, mandiri, dan mengatur portofolio kalian. Oke, di sini saya udah ada di chartnya Birise, belum ada perkembangan yang signifikan. Kalau kita lihat candle per 4 jam ini bagaimana ya? Belum ada perkembangan yang signifikan juga, masih di fase sideway-nya, masih belum breakout area, masih belum ada kejelasan arah, masih bisa dibilang trennya masih bearish lah teman-teman. Masih di area ini apa sideway-nya dia akan menentukan arah, apakah akan turun lagi ke dalam, apakah akan pump tinggi nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini udah ada beberapa kali di sini di area berapa nih 0,9 dia nggak mampu tembus, udah beberapa kali di sini dan sekali di sini. Terus di area bawah juga ada di area 0,7 udah beberapa kali dia nggak mampu tembus ke bawah. Nah ini ada di area sideway-nya aja dia teman-teman. Area sideway-nya dia nih ada di area sini. Apakah nanti akan menembus ke atas ataukah melanjutkan penurunannya teman-teman? Jika melanjutkan penurunannya ya terdekat pasti ada di sinilah teman-teman. Bentar, di area ini nih, di area 0,5 tuh teman-teman. Kalau melanjutkan penurunan ya, karena di sini adalah support terendahnya. Nah bisa jadi dia kalau ingin turun ke area sini dulu. Tapi jika dia akan naik, pastinya dia mengincar yang pertama adalah di area sini, karena di area 0,13 itu 0,13 itu dia udah 2 kali ingin tembus sih teman-teman. Udah 2 kali ingin tembus. Kenapa saya bilang ingin tembus? Di situ ada tuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, dia ingin tembus beberapa kali. Yang pasti jika dia ingin naik, dia akan mengincar 0,13 terlebih dahulu, naik ke area sana straight sideway. Kemungkinan kalau dia turun, kemungkinan juga dia akan menuju ke area 0,5 teman-teman. Seperti itu. Oke, sekian dulu informasi saya tentang Birise pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus juga silahkan di unlike ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.